Halo. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, kita boleh datang kepada Tuhan. Kesempatan yang biarlah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan pagi hari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Yesus, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini, kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati kami. Oh, hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami puja, kami sembah. Dan Tuhan, kami datang kepadamu dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan, dengan rasa cinta, mengasihi Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau lebih dulu mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Semua yang ibadah dan pelayanan Tuhan berkati Tuhan, pagi dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, boleh merasakan lawatan kehadiran-Mu Tuhan, buat kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan serahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu.
mau bersorak-sorai bagi Engkau, kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau senantiasa memperhatikan hidup kami dalam keadaan apapun juga dalam hidup ini. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah sukacita kami Bapa. Terima kasih. Terpuji namamu, kami siap bersorak-sorai bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari berdiri Bapak Ibu, berikan salam diri kamu sekarang. Haleluya.
Kita sudah berdoa bertahun-tahun, kita sudah berulang kali berdoa, mohon, tapi masih belum ada jawaban. Tapi Tuhan mengatakan, tunggu, ada jawaban Tuhan. Tuhan bisa menjawab, iya, tidak, tunggu nanti. Tapi mari Bapak Ibu, kita jangan sampai putus asa. Jangan sampai kita kecewa pilih Yesus. Biar kita mau katakan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang aku percaya. Karena Dia mengerti. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengerti apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Dia mengerti. Amin.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua untuk kami hadir di rumah ini, sehingga kami boleh memuji menyembah Engkau seperti pujian yang sudah kami nyanyikan sebagai pengakuan iman kami kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang peduli kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya, seperti apa yang sudah Kau janjikan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena siapa kami Tuhan, kalau janji-Mu yang luar biasa, bahwa Engkau akan menyertai kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak lari dari Tuhan. Terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh datang di rumah, itu semua keadaan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba yang tidak berguna. Kalau kami boleh menyampaikan sebagai firman, semua hanya karena kekurangan. Oleh karena tolong kami, tolong semua yang hadir pada pagi hari ini, supaya setiap telinga yang mendengar boleh dijawab, setiap hati yang sudah mendengar boleh disentuh oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan
syukur. Amin. Shalom. 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 Nah, puji Tuhan ya. Shalom ya. Ada damai sejahtera dalam hati kita. Karena seperti pujian tadi bahwa Allah bertata di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengucapkan shalom bukan dari mulut saja, tapi dari hati yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ya. Jadi dua minggu yang lalu saya di WA sama Ibu Gembala untuk memberikan firman. Tapi waktu itu kita lagi ada pelayanan ngawi, sehingga hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk bersekutu di tempat ini. Yang semua hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Karena terus terang aja ini selama seminggu ini penuh dengan kegiatan. Sehingga saya bertanya, Tuhan apa yang mesti saya sampaikan untuk saudara seiman yang ada di pertemuan ini. Ya, Tuhan ingatkan akan ceritanya Kaleb. Ya, sungguh luar biasa. Mari kita baca di dalam Bilangan 32 ya. Bilangan 32 mulai ayat yang ke-11. Saya bacakan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yehudi orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi Tuhan ingatkan saya bahwa pengikitanmu kepada Tuhan jangan separuh hati. Pengikitan kita kepada Dia jangan sekedar ikut, bahasa Jawa ikut kerupiuk, ikut orang semua ke gereja, kita ke gereja. Tapi yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, bahwa pengikitan kita adalah dengan sepenuh hati. Ini yang perlu kita tanyakan pagi hari ini kepada pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati? Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Karena persoalan yang sangat krusial di hari-hari akhir ini. Betul saudara sekalian, di hari-hari akhir menjelang kedatangan Tuhan ingin supaya kita ini sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengikut Tuhan. Kenapa? Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti apa yang kita baru baca, bahwa seluruh bangsa Israel tidak masuk Kanaan kecuali siapa? Kaleb dan Yosua. Karena dua orang ini yang sungguh. Jadi tema pagi hari ini Tuhan inginkan bahwa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita mau melihat pada pembacaan siapa sih kami? Kami ini bukan orang Ibrani, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita bukan orang Ibrani, kita bangsa kafir. Kaleb ini dari suku Goshen ternyata. Setelah saya pelajari,
bukan dari suku Yehuda, tapi dari suku Goshen, orang Mesir yang saat itu sedang dipenjara. Ya, tapi ternyata apa? Ternyata yang namanya Kaleb ikut terbawa dalam keluarnya bangsa Israel menuju Kanaan. Dan yang luar biasanya, justru dia ini dipilih oleh Musa. Dipilih oleh Musa menjadi orang yang mewakili suku Yehuda. Luar biasa. Orang kafir, orang yang tidak lahir dari bangsa Ibrani, tetapi dipilih menjadi wakilnya Yehuda. Tapi apa yang kita pelajari? Kaleb tidak menyia-nyiakan kesempatan panggilan Tuhan untuk dia boleh ikut masuk kepada Kanaan. Demikian juga hari-hari kita sama dengan Kaleb, kita dari bangsa kafir. Yang kita yang sudah dipanggil Tuhan menjadi imamat rajani, miliknya yang kudus, milik pribadinya luar biasa. Hari ini kita harus mulai berubah. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi anak tetebusannya menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita baca di sini, apa yang kita pelajari? Kaleb sungguh-sungguh sepenuh hati. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk Kanaan. Demikian juga kalau kita menyia-nyiakan panggilan kita sebagai orang kudusnya, imamnya, milik pribadinya, kita tidak akan masuk kepada kegelapan. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh diri. Kenapa Kaleb ini bisa seperti ini? Kenapa Kaleb bisa seperti ini? Ya, ternyata Kaleb itu lain daripada yang lain. Kaleb tidak sama dengan pada umumnya bangsa Israel, meskipun dia orang kafir, tapi ada bedanya. Kita baca di dalam Bilangan 14. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hamba-Ku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ada terjemahan lain bukan jiwa, tetapi roh yang ada di dalam kamu itu lain daripada yang lain. Tidak ada bedanya dengan kita sekarang. Bukankah setiap kita orang yang percaya ada roh yang lain, ada roh Allah yang ada di dalam hati kita? Amin. Kita baca di dalam 1 Korintus, 3 Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa roh Allah tinggal di dalam hati? Sama antara Kaleb dengan kita, tidak ada bedanya. Sama orang kafir, sama ada roh yang lain, yaitu roh Allah ada di dalam hidupnya. Tetapi ada yang sungguh-sungguh, ada yang tidak sungguh. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan ingatkan supaya kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Hari sudah mendekat sekali. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan lewatkan. Ada hal yang lain. Ini yang membedakan kalian dengan bangsa Israel pada umumnya. Kenapa kalian sungguh-sungguh? Karena bangsa Israel dia tidak percaya kepada Allahnya,
meskipun dia sudah mengalami mujizat-mujizat yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tapi kalian ingin melihat saat Tuhan menyatakan kuasanya kepada Firaun. Dia tahu dan dia memanfaatkan itu untuk dia mengikuti Allahnya. Tapi bangsa Israel apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selama perjalanan di padang gurun, apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya memanggul tabut perjanjian, bukan hanya memanggul tabut perjanjian, bukan hanya memanggul tabut perjanjian, bukan memanggul tabernakel yang di mana Allah berdiam. Tidak. Tapi justru ini yang tuh menjijikkan bagi Tuhan. Dia juga memanggul dewa Moloch. Ini yang menjadi kekejian bagi Tuhan sehingga seluruh bangsa Israel mati di padang gurun kecuali Kaleb dan Yosua. Ini bukti kita baca Kisah pasal yang 7. Kisah Rasul pasal yang 7. Mulai ayat yang ke-42. Maka berpalinglah Allah dari mereka. Allah berpaling dari bangsa Israel, ya, dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Ayat 43. Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Jadi di samping membawa tabut perjanjian, membawa perlengkapan tabernakel, bangsa Israel membawa kemah, patung-patung dewa Refan dan sebagainya. Ini yang menjadi kekejian sehingga mereka tidak masuk ke Kanaan. Sebaiknya juga dengan kita saat ini, meskipun kita sudah ke gereja, kita menjadi orang Kristen, adakah dewa Moloch, Refan dan patung-patung ada di dalam hidup kita? Mungkin zaman sekarang tidak patung yang tampak begitu, tapi zaman sekarang adalah ilah-ilah yang ada dalam hidup kita. Hal-hal yang menjadi kesayangan kita lebih daripada kita menyayangi Tuhan. Ini ilah-ilah zaman sekarang. Ya. Kita mesti introspeksi hari-hari ini. Introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang menghambat, yang menjadikan barrier hidup kita untuk kita tidak layak di hadapan Tuhan? Memang kita bisa menyembah, kita bisa ke gereja, tapi adakah untuk itu dalam perkenanannya Dia? Jadi hal ini yang mesti kita harus renungkan. Ya, memang kelihatannya tidak ada apa-apa, semuanya fine-fine, semuanya baik-baik saja. Tapi bilang sama Tuhan, selidikilah hati ini. Tuhan, selidikilah hati. Adakah hal-hal yang melebihi aku sayang, melebihi Engkau? Ya, Tuhan tidak suka. Itu ilah-ilah zaman sekarang. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena ini membawa dampak, Bapak Ibu sekalian. Membawa dampak. Dampaknya apa? Anak cucu kita. Anak cucu kita dampaknya. Kalau kalian bisa mendapatkan tanah bersama orang Yahudi, itu karena apa? Karena kesungguhannya dengan Tuhan.
sehingga anak cucunya sampai selesai tetap dia membumi di mana wilayah ini. Jadi ada dampaknya. Jangan kira apa yang kita lakukan itu tidak berdampak kepada keturunan kita. Bahkan Tuhan bilang sampai keturunan yang ketiga. Ya, jadi ini juga menegur saya. Ini juga menegur saya. Karena saya juga masih belum sungguh-sungguh 100% dengan Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kepada saya supaya saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena mesti belajar setiap hari untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang mesti kita lakukan. Jadi belajar dari kalian. Belajar dari kalian apa yang mesti kita pelajari dari kehidupan kalian. Yang pertama, bahwa kalian itu adalah orang yang percaya. Dia percaya kepada janji Allah. Kita baca Bilangan pasal 13. Bilangan 13 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ini janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan diberikan Kanaan. Sehingga Tuhan menyuruh 12 orang untuk menyelidiki mengintai Kanaan. Tapi apa yang terjadi? 10 orang mengatakan bahwa kita tidak bisa masuk Kanaan. Meskipun Kanaan di sana penuh dengan susu. Kenapa? Karena ada bangsa enak, ada bangsa ini yang besar-besar. Ya, sehingga kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Kaleb? Kita baca berikutnya. Ayat yang ke-14. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Bilangan 14. Bilangan 14. Ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Karena beda Kaleb dengan 10 pengintai yang lainnya beda. Karena ada roh yang membedakan, ada roh Allah yang ada di dalam. Kaleb percaya kepada janji Tuhan bahwa firman itu adalah ya dan amin. Dan Yesaya 45 mengatakan bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ini amin. Jadi dia percaya. Ini yang mesti kita miliki. Percaya. Hari-hari ini dunia Kristen lagi digoncang dengan kekristenan yang frustasi, yaitu Kristen apa? Progresif. Itu Kristen frustasi.
karena dia tidak menemukan jawaban-jawaban yang menurut logika dan akal. Demikian juga bangsa Israel. Ya. Hari ini kita masih belajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Kenapa sih kok 10 bangsa Israel ini kok tidak mau masuk? Kenapa sih bangsa Israel kok merasa negatif? Ya, berpikir negatif. Ada beberapa hal yang mesti kita pelajari. Karena bangsa Israel mau hidup enak. Bangsa Israel tidak mau berjuang. Ya, di dalam pasal yang ke-11 itu dikatakan, ya, saya bacakan ayat yang ini. Ya, Bilangan 11 ayat yang ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang putih, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya. Israel ingat akan Mesir. Bagaimana dia hidup di Mesir begitu enak dagingnya, nyaman, semuanya gratis. Bawang putih, bawang merah. Ini yang menjadikan bangsa Israel enggak masuk Kanaan. Tidak mau berjuang. Padahal sudah diberikan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kita baca. Yang kedua, itu penting. Yang kedua, Bilangan juga. Pasal yang ke-13. Ayat yang ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi penyakit sindroma rendah diri. Dia merasa bahwa dia sebagai belalang. Padahal dia mestinya tidak berpikir seperti itu. Karena Allah sudah menyertai hidup. Jadi dia fokusnya kepada dirinya, bukan kepada Allah. Seringkali kita dalam menghadapi masalah, persoalan hidup, apapun yang kita hadapi, kita seringkali mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita tidak melihat Tuhan, kita tidak melihat Allah kita yang luar biasa, tetapi pikiran kita, diri kita. Seperti bangsa Israel ini, sehingga dia menganggap dirinya itu kecil, dirinya itu seperti belalang. Padahal di baliknya dia ada Allah yang menyertai. Ini yang mesti harus kita kebaskan dari hidup kita. Karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Jadi kita adalah manusia yang luar biasa. Amin. Ini yang mesti kita harus belajar. Jangan seperti bangsa Israel yang sindroma belalang, orang yang merasa kecil-kecil, mengecilkan Allahnya yang luar biasa, yang sudah dibuktikan dengan mencebrakan dia dari laut kosong. Ini yang mesti ya. Jadi dua hal ini yang menyebabkan bangsa Israel itu enggak masuk Kanaan. Lebih baik di Mesir jadi budak, makan gratis. Demikian juga kita. Seringkali lebih baik enak hidup manusia lama kita, nyaman bagi kita. Kita tidak mau pada hidup yang baru. Hidup yang baru menderita, ikut Tuhan menderita. Siapa bilang? Ikut Tuhan itu ada jalannya. Amin. Ini yang mesti kita lakukan.
Jadi jangan suka menoleh ke belakang, jangan suka ingat kepada kedagingan kita. Lihatlah ke depan, lihatlah rencana Tuhan, karena rancangannya Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan sengsara. Ya, ini masalah yang seringkali kita miliki, rumah belalang dan daging yang ingin selalu hidup nyaman. Ya, jadi ini masih belajar. Hari-hari ini kita masih belajar. Ya. Jadi ini yang pertama, si kalian itu orang yang percaya akan firman Tuhan. Yang kedua, kalian ini orang yang setia. Kalian ini orang yang setia. Ini yang disukai Tuhan. Orang-orang yang setia ini yang sangat dihargai oleh Tuhan. Amin. Sungguh Tuhan sangat mengagumkan orang setia karena dia sendiri adalah setia dan dia tidak bisa bohong dalam diri bahwa dia akan setia. Mari kita coba, ini ada ingatkan saya ya, dalam diri dia 35. Bagaimana Tuhan menghargai orang yang setia? Ya, kesetiaan terhadap orang. Ayat yang pertama, firman Tuhan yang datang dari Tuhan pada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput biasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anak-anaknya, pendek dan segenap kaum orang mereka. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Gedalia Abdiah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maisaya bin Salum penjaga. Ya, di depan anggota-anggota kaum orang dekat itu, aku meletakkan piala penuh anggur dan cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapak leluhur kami telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ya, terus ayat ke-8 langsung, kami menaati suara Yonadab bin Rekab bapak leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yaitu kami sendiri, istri kami, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami. Ya. Terus ayat berikutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, pergilah katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima pengajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Ya. Ayat yang ke-16, sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapak leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka tetapi mereka tidak mau mendengar. Terus berikutnya ayat yang ke-19 langsung, maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus
melayani aku sepanjang masa. Jadi Tuhan itu sangat senang kepada kesetiaan, sehingga keturunan Rekab ini diangkat menjadi imam yang melayani Allah sepanjang masa. Luar biasa. Jadi kita juga demikian. Kita ini imam-imam. Setiap orang yang percaya adalah imam yang raja. Tapi adakah dalam hidup kita yang sudah memberi yang terbaik itu Tuhan, melayani dengan setia kepada Tuhan? Itu yang dimauin oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi dengan kalian itu setia, maka Tuhan memberkati. Ini kita mesti belajar dari kami. Yang berikutnya yang ketiga, apa yang kita belajar dari kami? Ayat yang ke bilangan tadi ya, bilangan yang ke 14. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya. Janganlah takut kepada bangsa negeri, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Kita tidak perlu takut kepada persoalan dunia ini. Karena kita belajar dari kami bahwa ada penyertaan daripada Tuhan. Kalau kita baca lagi di dalam Keluaran bahwa Allah kita menyertai bangsa Israel dengan yang awan dan yang awan. Ini yang dilihat oleh Kaleb. Kaleb melihat selama perjalanan di padang gurun bagaimana Tuhan itu begitu setia. Waktu siang ada tiang awan, kita tidak kepanasan. Waktu malam ada tiang api, kita tidak dingin. Ini yang dilihat bahwa ada penyertaan daripada Allah. Jadi tidak perlu takut menghadapi situasi apapun yang kita hadapi. Demikian juga seperti kan, makanya dia mengatakan, ya jangan kita telan semua, kita kalahkan semua. Asalkan satu, jangan memberontak, jangan memberontak, jangan melawan Tuhan. Kalau hari ini melawan Tuhan bukan kita dapat begitu, melawan Tuhan saja, tidak menurut firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Itu melawan. Ini seringkali kita mengalami menolak Tuhan itu seringkali dalam hidup tanpa kita sadari. Karena seringkali kita hidup bukan dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh firman Tuhan, tetapi kita dipimpin oleh dan pikiran kita bukan pikiran Allah kita. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan kita. Sehingga tanpa kita sadari seringkali kita memberontak. Kita menolak firman-Nya, kita menolak apa yang jadi maunya Tuhan. Kita maunya jalan dengan pikiran kita sendiri. Ini yang diingatkan pagi hari ini oleh kami. Jangan memberontak. Kita menurut apa yang jadi kata firman Tuhan. Kita menurut apa yang menjadi maunya Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak perlu takut. Ada masalah kita teriak sama Dia. Sehingga doa-doa kita dijawab oleh Dia. Saya kira semua manusia yang hidup di bumi ini ada masalah. Dan ada satupun yang tidak ada masalah, semua masalah. Tapi bagaimana kita bisa lolos, kita bisa diberi jalan keluar oleh Tuhan? Karena doa. Tapi kalau kita sering memberontak,
No, ada langit kebakar yang menghalangi Tuhan. Pasti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan jalan kebaikan. Amin. Amin. Kita baca di dalam Mazmur pasal 86. Bagaimana doa itu bisa dijawab? Jadi kita seringkali berdoa mengharap, bukan dengan iman, bukan dengan iman doa kita, tapi doa dengan pengharapan apa tuh? Tapi kalau kita dengan percaya, pasti Tuhan akan beri. Kita belajar dari doanya Daud, ayat 8, Mazmur 86. Ya, ayat yang ke-7. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Jadi Tuhan itu menjawab doanya Daud. Tapi apa? Begitu saja? Tidak. Ada hal-hal dalam hidupnya yang harus dilakukan. Ya tidak otomatis. Apa yang dia bilang Daud? Yang pertama, kita bisa baca itu. Ya, sediakan telinga, ayat yang pertama, Mazmur 86. Ayat yang kedua mulai, peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Satu, wanita orang yang percaya. Kalau kita baca di dalam Mazmur Matius 21 ayat 27, bahwa orang percaya akan menerimanya. Orang yang percaya akan menerima. Matius 21. Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Engkaulah Allahku, ayat yang ketiga ya, Mazmur 86. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Sepanjang hari dia berseru-seru, sepanjang hari dia menyembah dia, sepanjang hari dia memuji dia. Ini yang Daud lakukan. Tapi adakah kehidupan kita penyembahan, pujian setiap sepanjang hari? Apalagi kita baca di berikutnya. Ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan-Mu. Daud berjalan dalam jalan-jalan yang benar. Every day, setiap hari dia selalu bertanya-tanya, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Tuhan, nyatakan jalan-Mu, supaya aku berjalan di dalam jalan. Ini doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Yang berikutnya apa? Bulatkanlah hatiku untuk takut. Kita ini seringkali tidak takut sama Tuhan. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dengar firman setelah panggilan. Firman dianggap sebagai sesuatu yang hanya suara biasa. Ya, hati-hati. Karena itu dampaknya besar. Jadi kita tidak peka kepada suara Tuhan. Kan sudah biasa telinga kita. Mendengar firman pagi hari ini, apa yang disampaikan? Keluar bilang. Bukan pula merenungkan firman itu, tapi selesai. Kenapa? Karena tidak takut. Daud ini loh mengatakan, bulatkan hatiku untuk takut kepada Engkau. Jadi sehingga dengan yakinnya yang Daud itu, ya, seakan-akan seperti memerintah Tuhan. Ayat yang pertama itu,
Sendirikanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah. Telinga itu harus untuk mendengarkan. Dan itu jauh dapat jawaban. Ini doa. Jadi tidak menghadapi suatu masalah, kita jangan lari dari Tuhan. Ya. Dan doa itu didengar Tuhan. Pasti didengar Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan. Amin. Coba kita baca dalam Matius ya, Matius pasal 21 ya. Ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Loh, ini bukan kata saya, loh. Ini firman Tuhan. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan sudah betul-betul meyakini dan takut kepada Tuhan, ini menjadi suatu rema, menjadi suatu mutiara yang akan memberikan jalan keluar. Itu yang mesti kita ya. Jadi kalian yang ketiga adalah bahwa dia mengerti bahwa ada penyertaan daripada Allah, sehingga dia tidak menyanyiakan akan panggilannya. Dia tidak menyia-nyiakan panggilan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku tidak akan menyia-nyiakan panggilan itu, tetapi aku akan bekerja lebih keras daripada yang lain. Karena Paulus sudah menerima keselamatan. Kalian sudah menerima penyertaan Tuhan, menerima keselamatan, menerima Kanaan. Ya coba kita baca di dalam ayat yang mengatakan bahwa Paulus itu yakin ya, di dalam 1 Petrus ayat yang pertama. Sorry, 2 Petrus ayat yang pertama, ayat 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, ya, berusahalah sungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh kami, sungguh-sungguh, supaya panggilan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Yerusalem kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita sudah dipanggil, kita jangan menyanyikan panggilan kita, ya, supaya kita mempunyai hak untuk masuk ke kerajaan Allah. Jadi jangan main-main. Hari ini jangan main-main. Hari ini sudah menjelang ya, kesusahan sudah mulai terlihat, peperangan sudah mulai krisis sudah mulai terjadi. Ya. 25 tambah berat dan seterusnya. Ya, sekarang dolar sudah 16.000 ke atas, minyak sudah berapa? Sekarang di pasar-pasar bagaimana? Itu terus. Ini waktunya, ini menjelang. Jadi kita mesti sungguh-sungguh. Amin. Ini yang kita mesti belajar dari karakter kita. Ya. Jadi kita mesti sungguh-sungguh. Kita kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Jangan main-main. Tidak apa-apa. Bohong dikit aja, bohong kecil-kecilan. Biasa. Bisa. Karena kerajaan Allah itu mutlak, absolut. Kecil besar sama saja. Bohong kecil. Tidak ke gereja, hari Minggu ibadah.
biasa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini domba, tidak bisa hidup sendiri. Tetapi kita akan menjadi kuat kalau kita bersama-sama umur ini, bersama-sama memeriksa sebagai firman Tuhan. Kita menjadi kuat. Tapi kalau sendiri, kita bisa lihat kesana kemari. Jadi persekutuan itu penting. Jadi jangan meremehkan. Ada apa-apa hari itu tidak ke gereja sehari sekali. Hati-hati. Ini sudah ngalang. Kenapa saya berbicara? Sudah ngalang. Ke gereja sehari, tidak ke gereja sehari, 2 hari. Tidak melayani sekali. Telat. Melayani saya dewek. Apa tuh? Aku gak melayani, gak pakai. Yang perlu itu siapa? Yang perlu itu kita, bukan Tuhan. Kalau tidak melayani, kamu dapat gereja, terserah. Ini kan saya sudah alami. Kan berbicara betul saya itu. Mulai bagian pertama sampai terakhir, air mata tidak bisa berhenti karena penyesalan. Terlalu meremehkan, terlalu mengecilkan ibadah. Padahal ibadah itu besar kuasanya untuk hidup. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, itu Tuhan jangan suka remeh. Ini banyak kita alami. Ingat ceritanya Ananias. Waktu dia mempersembahkan hartanya, dia bohong. Apa yang terjadi? Mati. Kenapa? Karena dia menganggap sepele. Dia menganggap remeh. Padahal itu perintah lewat Rasul Paulus. Lewat rasul-rasul yang ada. Dia meremehkan. Ananias itu sekompak dengan suaminya. Jadi segala hal ada berhubungan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali ada sedikit pun niatan mengejikan. Bagi ibadah, bagi pelayanan, bagi kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita sungguh-sungguh. Jangan main-main. Karena harinya sudah berubah. Kita belajar dari kami. Meskipun dia bukan orang Ibrani, keturunan Ibrani, dia orang kafir, tapi dia mendapatkan kesempatan. Dan kita juga orang kafir yang mendapatkan kesempatan karena penolakan bangsa Israel kepada Tuhan, sehingga kita berterima kasih. Jangan kita sia-sia. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh keselamatan yang sudah disediakan. Amin. Terima kasih. Mari kita berdiri. Kita akan melakukan keputusan
Terima kasih. Apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati kami, sudah kami sampaikan kepada setiap anak yang datang pagi hari ini, supaya mereka sungguh-sungguh mengikut Engkau, Tuhan. Karena hari yang menjelang akan kedatangan yang kedua kali. Oleh karena itu tolong kami semua, Tuhan. Karena kami tahu kami tidak punya kemampuan, kami tidak punya kekuatan, Tuhan. Tapi biarlah kasih-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Biarlah korban-Mu menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jika nama Tuhan, saatnya Roh Kudus Engkau bekerja pada setiap pribadi-pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh terpatrai dalam hati kami masing-masing, sehingga firman itu boleh membuahkan hidup kami. Kami betul-betul menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Percaya kita katakan amin. Shalom. Siapa mau bersungguh-sungguh mengikuti? Siapa yang mau bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Angkat tangan dan beri kemuliaan bagi mewakili kepala sidang dan pelayan Tuhan serta jemaat di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Awi yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini, beserta Ibu yang berkenan hadir di tengah-tengah ibadah. Ada hal yang saya ingatkan, yaitu minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk ini saya mengimbau kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Jadi ajak juga teman-teman kita yang sudah lama tidak bergereja, bahkan sudah lama tidak menerima perjamuan kudus. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam setiap waktu yang ada, bahkan setiap minggu. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengingat korban Kristus yang bersama. Dan saya percaya sesuai firman Tuhan, ya kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita punya kegairahan, ya, kita punya iman dan punya kesetiaan serta rasa taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh kepada Tuhan bukan satu beban, tetapi merupakan satu gairah kehidupan kita di dalam hidup Tuhan. Amin. Siapa setuju? Siapa setuju? Beri kemuliaan Tuhan saya. Ya, untuk beberapa teman yang lain kita dapat melihat melalui LCD. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan. Ibadah umum setiap minggu pukul 8 pagi, siapkanlah diri untuk menerima hadirat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kami mengajak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja setiap minggu ketiga pukul 8 pagi, tempat di ruang kantor gereja. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama menyembah dapat mengikuti ibadah doa malam setiap Selasa jam 7 malam. Bagi para wanita, kami mengundang dapat hadir dalam ibadah WP setiap minggu pertama hari Rabu jam 6 malam. Tetap terhubung dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mengucap terima kasih juga kepada tim musik, worship leader, singer,
multimedia, dan seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah memberkati kita melalui dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan satu pujian syukur dan kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat dari Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Biarlah syukur dan terima kasih terus meluap dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami percaya dan sungguh sangat percaya bahwa sepanjang sisa umur hidup kami, ketika kami taat, ketika kami setia, ketika kami terus-menerus melekat kepadamu, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman yang hari ini kami dengar, firman yang menguatkan kami, firman yang memberikan kami pikiran positif, yaitu terus bergantung kepada Tuhan. Kami percaya orang yang bergantung kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah sendiri. Tuhan senantiasa akan menolong, Tuhan senantiasa akan menyertai, bahkan Tuhan akan memberikan hal-hal baru di dalam kehidupan. Belajar dari kalat yang hari ini kami dengar, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ada hal-hal baru yang kami dengar, ada hal-hal yang menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, menambah-nambahkan iman percaya kami kepadamu. Bagi Tuhan tidak ada barang mustahil bagi orang yang mempercayakan hidup dan kehidupannya kepadamu. Memberkati Bapak Dr. Abi yang hari ini sudah Tuhan putus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berikan beliau pewahyuan yang baru untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani, menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, jemaat yang makin beriman kepada Yesus Kristus. Kalau lebih jemaat yang setia, taat, dan jemaat yang takut akan Tuhan. Kemanapun beliau pergi, Tuhan sertai di dalam pelayanannya misi yang akan dilakukan di daerah Sulawesi. Tuhan juga menyertai dengan mujizat-mujizat yang baru, dengan pewahyuan yang baru. Karena kami tahu Tuhan, Pak Awi tidak pernah sendiri, tetapi senantiasa Tuhan menyertai dia. Tuhan biar ketulusannya,
Tuhan lihat apa yang dikerjakan bagi Tuhan, dan Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita juga bagi istrinya Yudia. Biar keluarga ini, seluruh keluarga besarnya, anak cucu dan menantunya, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka makin hari makin Tuhan pakai untuk menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Khusus berdoa untuk Yudia yang tangannya hari ini sedang mengalami cedera. Kami percaya Tuhan, kami mau bersehati, kami berdoa untuk Ibu Yudia. Dan tangan Tuhan tumpangkan di atas tangannya yang patah ini, sehingga kesembuhan akan terjadi bukan karena dokter, tetapi kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan nyatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan melihat setiap masalah persoalan, Tuhan melihat setiap beban, Tuhan melihat juga pergumulan kami. Tetapi kami sudah mendapat jawaban lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan ya Roh Kudus, supaya kami boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kaleb, sehingga janji-janji-Mu akan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Bapa di surga, berdoa untuk seluruh jemaat dan para pekerja yang ada di tempat ini, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja, persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Satu tujuan kami untuk memuliakan Tuhan, saling mengerti, saling mendoakan ya Tuhan. Kami percaya di mana ada kesatuan dan persatuan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami khusus berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan tunas remaja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan pada mereka karunia-karunia dan talenta-talenta. Tuhan penuhi mereka dengan talenta dan karunia yang baru, supaya mereka juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan pakai juga anak-anak ini menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percayakan seluruh jemaat, kami percayakan seluruh apa yang kami kerjakan di gereja ini di tangan Tuhan. Kami percaya kalau kami mengandalkan Engkau dalam seluruh gerak kehidupan kami, maka Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah negeri kami saat ini ya Tuhan, untuk Bapak Jokowi dan seluruh program-program yang belum selesai yang sedang dikerjakan. Tuhan memberkatinya sehingga nanti pada akhir dari pemerintah Pak Jokowi semuanya menjadi baik dan sangat baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang akan datang yang sudah terpilih. Tuhan berikan hikmat kepada presiden dan wakil presiden supaya mereka boleh memilih menteri-menteri yang takut akan Tuhan di dalam pemerintahan ini, sehingga sungguh Tuhan akan terjadi pemerataan keadilan sosial bagi negeri kami, mulai dari kota besar, kota kecil, kota nelayan, pelosok-pelosok, bahkan gunung-gunung. Tuhan semua boleh menikmati kekayaan negeri ini. Tuhan ada pemerataan, ada keadilan, dan kami boleh menikmati berkat yang Tuhan sediakan untuk Indonesia. Biar pemerintah yang baru ini Tuhan Engkau tetapkan, Engkau berikan hikmat. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, untuk Ibu Gubernur Jawa Timur yang ada di Surabaya Tuhan, bahkan untuk pemerintah mulai dari gubernur sampai yang paling rendah yaitu RT dan RW. Tuhan berikan mereka semua roh takut akan Tuhan di dalam mengelola pemerintahan ini, sehingga semuanya hanya untuk kami rakyat yang ada Surabaya, khususnya Jawa Timur. Kami percaya Tuhan, ketika hikmat itu Tuhan berikan, maka semuanya berjalan dengan baik. Lindungilah ya Tuhan kami semua daripada yang jahat, terlebih-lebih kota Surabaya ini dari segala bencana alam. Kami percaya jalan keluar masuk kota Surabaya ini dilindungi oleh malaikat-malaikat penjagamu, yang sehingga orang yang keluar masuk di kota Surabaya ini
ada di dalam pengawasan Tuhan, tidak terjadi sesuatu hal yang menyebabkan huru hara, yang menyebabkan kejahatan di kota ini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kota kami. Kami berdoa untuk persatuan gereja-gereja ya Tuhan di seluruh Indonesia ini. Persatukan kami dalam ikatan tali kasih-Mu Tuhan, supaya kami sehati sepikir satu tujuan kami hanya untuk memuliakan Tuhan saja, bukan untuk yang lain-lain Tuhan, supaya terjadi penuaian besar di negeri kami ini. Kami rindu ya Tuhan, negeri ini boleh mengalami penuaian-penuaian besar sehingga banyak dari rakyat Indonesia boleh mengenal Engkau dan memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kami tahu tidak ada lagi ya Tuhan keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Kami rindu tidak ada yang terbilang, lebih-lebih dari setiap kami, keluarga besar kami, orang-orang yang dekat dengan kami, tetangga-tetangga kami, pakai kami semua Tuhan, supaya lewat hidup kehidupan kami, supaya lewat perbuatan tingkah laku kami, orang boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Dan terakhir kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami, daerah pertemuan ini Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan, supaya mereka tidak berkekurangan tetapi berkecukupan. Kami percaya Tuhan, ketika mereka mendengar puji-pujian, bahkan ketika mendengar firman Tuhan, maka Tuhan menggerakkan hati mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan kami percaya Tuhan, Engkau melakukan, kami melakukan bagian kami. Terpujilah Engkau Bapa yang di surga. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, Amin.